Felix, Denny, Kristen Yegida Johnson, Aurelia Teresia, Helena, Azala Nuti, Dewi Anissa Larasati, Putri Vanessa, Najmi. Ya, hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Hari ini hadir semua. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita Luar biasa semangat kalian hari ini ya. Kita doanya hari ini ya, jadi kita harus selalu mensyukuri segala macam nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Ya? Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ada yang ingat? Masih ya? Apa yang kita bahas pekan lalu? Teks negosiasi. Masih ada yang ingat apa itu teks negosiasi? Ya, proses tawar menawar. Masih ingat ternyata ya? Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang teks biografi ya. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut tentang apa itu teks biografi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan media audiovisual, peserta didik mampu menguraikan karakteristik teks biografi dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis struktur teks biografi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai yang dapat diteladani dalam teks biografi yang dibaca dengan teliti dan tanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini. Tentang teks biografi, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Ada yang pernah membaca biografi tokoh? Pernah ya? Biografinya siapa yang pernah baca? B.J. Habibie. Siapa lagi? Soekarno-Hatta ya? Iya. Karena kalian pernah membaca biografi, ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu teks biografi? Kita tanya ya, yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Teks biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Aplaus untuk teman-teman. Jadi secara harfiah biografi itu berasal dari bahasa Yunani. Bio itu artinya hidup dan grafi itu artinya tulisan. Jadi biografi adalah sebuah tulisan yang mengisahkan atau membahas tentang perjalanan hidup seseorang tokoh. Ya? Paham ya? Nah, silakan lihat gambar di atas. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Kalian kenal tidak tokoh di atas? Siapa yang tidak kenal
Saya. Bisa membuat Sawat. Dari kata Bibi, ada beberapa banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari sosok Bapak Bibi tadi ini. Ya? Jadi kalian semua pasti memiliki idola. Ada yang idola kalian ya? Apakah kalian mengidolakan Bapak Bibi Habibie? Siapa yang mengidolakan Bapak Bibi Habibie di sini? Ada yang mengidolakan? Tua Maharani. Siapa? Sultan Hasanuddin. Siapa Sultan Hasanuddin? Pahlawan. Dari Goa ya, Sulawesi. Dikenal dengan kepribadiannya ya. Yang jantan dari Gambar yang satunya lagi siapa? Bang Imam Bonjol. Ki Hajar Dewan. Oh. Hajar Kumara ya. Ini adalah bapak pendidikan kita ya. Ada yang mengidolakan sosok Sultan Hasanuddin? Yang Dewan. Jadi beliau mengatakan saya mengidolakan Bapak Bibi Habibie. Saya mengidolakan Anwar atau Asma Nadia. Kenapa saya mengidolakan Asma Nadia atau Halil Anwar? Karena saya terinspirasi ingin menjadi seorang penulis. Ada di sini yang ingin menjadi seorang penulis. Banyak. Ingin menjadi seorang penulis, kalian bisa membaca biografi penulis terkenal Halil Anwar, Asma Nadia dan sebagainya. Ya? Oke, paham sampai di sini? Paham. Atau kalian mengidolakan sosok artis misalnya? Siapa yang Messi. Lopez. Banyak Satboy. Mengidolakan siapa? Saya mengidolakan Korea ini karena Terkenal. ya, dia terkenal Jangan disebut dia tentang karirnya warnanya. yang melejit ya. Banyak warna. Banyak biasa sehingga kalian mengidolakan sosok tersebut. Ya. Ternyata kan idolanya kalau Korea ya. Ya, mengenai teks biografi kalian sudah paham. Jadi biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu adalah biografi. Nah, selain dari riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, ada juga riwayat hidup yang ditulis oleh diri kita sendiri. Itu disebut dengan autobiografi. Kalau misalnya nih, siapa ya, Denny misalnya, dia ingin menulis kisah perjalanan hidupnya. Dia sendiri yang menulis riwayat hidupnya. Berarti itu disebut dengan autobiografi. Kalau misalnya riwayat hidupnya Luna ditulis oleh Sahra, berarti itu disebut dengan biografi. Misalnya kalian sudah menjadi orang terkenal di sini. Misalnya siapa? Saya. Ya, Caisa. Kalau nanti sudah menjadi orang terkenal. Bukan hanya Caisa, tapi Pangeran. semoga yang ada, semua yang ada di kelas ini, di ruangan ini, kelak menjadi orang yang sukses. Amin. Dan biografinya nanti bisa ditulis oleh orang. Amin. Bisa menjadi inspirasi motivasi bagi orang. Paham ya? Selain biografi, ada juga istilah autobiografi. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara biografi dengan autobiografi. Ya. Sekarang kita seperti apa sih ciri-ciri teks biografi itu? Jadi biografi ini memiliki beberapa jenis ciri-ciri. Yang pertama, isi teks biografi ini menceritakan kisah atau perjalanan hidup seseorang. Jadi dia kisahkan bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana kisahnya sehingga bisa menjadi teladan bagi banyak orang pembaca. Ya. Kemudian biografi dalam tulisannya menggunakan unsur kebahasaan seperti kata penghubung, kata rujukan, kata kerja, aktivitas dan tempat. Dan yang ciri yang ketiga bisa disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Kalian pasti bertanya-tanya kok ada istilah non-fiksi ya, padahal
biografi itu adalah sebuah kisah nyata ya, sesuai dengan fakta perjalanan hidup seseorang itu dibahas sesuai dengan fakta perjalanan hidupnya. Jadi selain disajikan dalam bentuk fiksi maupun non fiksi. Seperti apa itu yang fiksi? Ibu berikan contoh ya. Nah, lihat di atas, ini contoh biografi non fiksi. Lihat, pernah menonton, kalian tonton film Laskar Pelangi? Pernah. Semua pernah? Ya. Siapa yang Kau juga pernah? salah? Salah? Tidak pernah. Tidak pernah nonton film di Laskar Lagu yang Pelangi. saya Atau pernah membaca novel? Saya satu orang tahu. Selalu. Sering membaca novel, baru pernah. Sudah. manual. Ya, ini adalah dalam novel Laskar Pelangi itu merupakan kisah perjalanan hidup dari Andrea Hirata ya. Siapa dia? Penulis dari novel Laskar Pelangi siapa? Andrea Hirata. Nah, dalam novel Laskar Pelangi itu merupakan rangkaian perjalanan hidup masa kecil dari Andrea Hirata. Kemudian diangkat menjadi sebuah film, disisipkanlah unsur fiksi di dalamnya supaya terlihat menarik untuk ditonton atau dibaca. Ya, ya. Namun tidak melepaskan unsur faktual di dalam kisah tersebut. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut kalau begitu ya. Kita lanjut bahwa dalam teks biografi itu memiliki struktur. Ada 3 struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah kejadian penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, yang mana itu orientasi? Kita bisa memberikan apa namanya? Apa itu orientasi? Hah? Apa Caca? Berupa pengenalan. Ya. Jadi orientasi ini terletak pada bagian awal dari teks biografi. Ini berisi latar belakang kisah perjalanan hidup seorang tokoh yang akan dibahas pada struktur selanjutnya. Misalnya siapa nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, kalau misalnya dia sudah memiliki pasangan, siapa nama pasangannya, siapa nama anaknya kalau mereka sudah memiliki anak. Ya. Yang kedua adalah berisi kejadian penting atau peristiwa penting. Ya. Dalam struktur yang kedua ini dijelaskanlah kisah perjalanan hidup seorang tokoh yang bisa dijadikan motivasi, tauladan, dan inspirasi bagi semua orang. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini sifatnya opsional ya, bisa ada, bisa juga tidak ada. Ini merupakan suatu kesimpulan. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ada yang paham ya? Paham itu. Selain dari struktur, membaca biografi ini ada berbagai macam manfaat yang akan kita dapatkan. Apa manfaatnya? Ada yang bisa? Apa manfaat kita membaca biografi? Siapa yang bisa? Ya. Siora ya? Siora, silakan Siora. Biografi adalah bisa mengenal tokoh lebih dekat. Ya, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Apalagi? Belajar tentang keteladanan. Ya, bisa dijadikan sebagai teladan ya. Apalagi? Membangun sebuah motivasi. Jadi itulah manfaat membaca biografi tokoh ya. Kita akan termotivasi. Misalnya kalian menjadi seorang penulis, ya kalian akan termotivasi membaca biografi dari Pak Asma Nadia, Andrea Hirata. Saya ingin menjadi sosok seperti dia. Itu adalah dijadikan sebagai idola ya. Jadi idola kalian itu dijadikan motivasi untuk kalian mengantar kalian mencapai cita-cita yang kalian dapatkan. Nah, ini adalah contoh teks biografi. Biografi dari Raden Ajeng Kartini. Sebelumnya ada yang pernah membaca biografi Raden Ajeng Kartini? Dia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melakukan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipilih
menit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tapi tak berani karena takut tak dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia menyimpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani simbol pembantunya. Akhirnya membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari tanpa membaca. Kemudian reorientasi. Ini adalah bagian reorientasi atau bagian akhir dari teks biografi. Sampai di sini paham mengenai struktur teks biografi? Kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok. Ya. Bisa diberi nama kelompok ya, sesuai dengan tokoh yang kalian idolakan. Kelompok 1 sama di bagian pangeran Diponegoro. Siapa? Ya, pangeran di kelompok pangeran Diponegoro. Kelompok ketiga Barang itu bagikan LKPD ya. Cepat ya, kalian sudah mendapatkan semua LKPD? Caca sudah? Kalian baca baik-baik dalam pengerjaannya. Di sini dalam LKPD kalian ada teks biografi, ya kalian baca baik-baik bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian kalian analisis strukturnya, ya. Strukturnya ada 3, yang mana yang termasuk orientasi, kejadian penting dan reorientasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan dikerjakan ya. Siapa yang bisa tidak kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Pangeran Diponegoro ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Nomor 1 yaitu tentang struktur teks biografi. Di bagian orientasinya adalah salah satu penyair kenamaan di negeri ini, dia adalah Sapardi Djoko Damono atau SDD, panggilan akrabnya. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. SDD ialah anak tertua dari pasangan Bapak Satyoko dan Ibunda Saparia. Ayah Sapardi Djoko Damono adalah seorang abdi dalam Kesultanan Surakarta. Bagian 2 yang tentang peristiwa penting adalah pada tahun 1969 telah berumur 29 tahun. Telah resmi diterbitkan buku kumpulan puisi-puisinya yang berjudul Kamu Abadi. Buku-buku puisinya yang lain pun mulai diterbitkan sejak buku pertama terbit.
hujan, mata pisau, akuarium perahu kertas, ayat-ayat api, hujan bulan Juni, Al-Wajib, dan lain-lain merupakan beberapa buku puisinya. Tak hanya membuat buku puisi, Sapardi juga melahirkan beberapa buku novel serta buku non-fiksi. Buku-buku fiksi dan non-fiksi yang sudah diterbitkan antara lain Bilang Begini Maksudnya Begitu dan Kengkan Melipat Jarak. Bagian yang ketiga adalah reorientasi. Sapardi Djoko Damono juga pernah aktif di dunia akademisi dan media. Sapardi pernah dipercaya memangku jabatan sebagai redaktur majalah di basis Horizon dan Kalam pada bidang media. Untuk bidang akademisi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, beliau mengajar dan bahkan menjadi dekan di sana. Nomor 2, bila saya menjadi seorang seperti Djoko Damono saat ini, saya akan menulis puisi berisi tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di lingkungan saya agar para pembesar negara mengetahui keadaan rakyat Indonesia di pelosok seperti saya. Nomor 3, belum pernah karena perpustakaan di sekolah kami terbatas untuk menjaga internet agak susah. Baik, berikut adalah hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada tanggapannya ataupun pertanyaannya, Ya, ada yang memberikan tanggapan? Silakan Denny. kelompok juga. Oke, Denny. Kelompok. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Caca. Ya, silakan Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk memberi masukan untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Saya Jaisa Zaidif Carik dari kelompok Jenderal Nasution. Bagi saya kelompok Pangeran Diponegoro itu sudah bagus dan jelas. Terima kasih. Sudah bagus ya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Sudah jelas? Jelas. Jadi aplaus untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kelompok dari ya, kelompok Dua. 3. Silakan. Perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku Sina Zakir Krisna. Saya perwakilan dari kelompok Raden Najeng Kartini. Saya akan membacakan hasil KKPD yang telah kami kerjakan. Pertama, orientasi. Salah satu niat keamanan ini adalah Sapardi Djoko Damono atau STD panggilan lengkapnya. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. SDD ialah anak kedua dari demikian hasil kerja kami. Mungkin ada kelompok yang lain untuk berpendapat. Ya, ada yang ingin memberikan tanggapan, saran, masukan? Ya, Andini. Silakan Andini. Iya, ini. Ya. Aku lihat. Atas nama Andini Aurelia Saputri ingin memberikan pendapat. Pembacanya sudah jelas. Ini saja. Sudah jelas strukturnya? Iya. Aplaus untuk pemerintah. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Sudah jelas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai hasil kerja kalian, mengenai struktur teks biografi dari Sapardi Djoko Damono, salah satu penulis terkenal. Ya, kalian menganalisis strukturnya dan Ibu dengarkan tadi, simak tadi, semua sudah betul. Ya, kalian mengerjakannya dengan betul. Sudah betul strukturnya, yang
yang berisi kejadian peristiwa penting dan yang mana yang termasuk reorientasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah kalau begitu kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini mengenai teks geografi? Siapa? Silakan. Atira, ya, silakan Atira ya. Silakan Atira. Hal yang saya pelajari hari ini adalah saya dapat mendapatkan sifat tokoh, hubungan tokoh dengan keluarga, teman atau kerabat dekat, prinsip hidup, cita-cita dan perjuangan, hasil perjuangan yang telah dan belum tercapai, karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Oke, aplaus untuk teman-teman. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Apa yang kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian pahami? Banyak. Apa saja yang kalian pahami? Ya, teks geografi, ciri-ciri, manfaat dari geografi, struktur. Ada berapa strukturnya? 3. Apa saja itu? Orientasi, kejadian penting, reorientasi. Apalagi kalau manfaat geografi, apa manfaat dari geografi? Bisa membangun dekat, membangun motivasi, banyak kita ke teladanan. Oke,